Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam rangka penyamaan persepsi, khususnya untuk reviewer eksternal dari Universitas Negeri Padang untuk proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat pendanaan tahun 2022. Kemudian salawat bering salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPPM Universitas Negeri Padang, Bapak Yohandri MSc PhD. Alhamdulillah Pak Ketua sudah bergabung. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian, Bapak Krisma Dinata PhD, yang kita hormati Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Mawardi MSc. Kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu reviewer, baik ini reviewer penelitian, proposal penelitian dan pengabdian yang kami satukan penyamaan persepsinya. Namun nanti untuk penyampaian bahan ini akan terpisah oleh Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Kepala Pusat Pengabdian. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini berdasarkan hasil keputusan LPPM UNP, maka setelah dilakukannya tadi pagi penyamaan persepsi untuk reviewer internal UNP, maka di siang hari ini kita lakukan penyamaan persepsi untuk reviewer yang berasal dari luar perguruan tinggi UNP. Untuk itu urutan acara penyamaan persepsi pada hari ini adalah arahan dan sambutan oleh Bapak Ketua LPPM UNP. Selanjutnya akan ada penyampaian materi atau informasi-informasi terkait bidang penelitian dan penyampaian informasi terkait bidang pengabdian. Setelah itu acara keempat adalah diskusi, pertanyaan, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, Bapak Ibu, untuk efisiennya waktu, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu arahan dan sambutan dari Bapak Ketua LPPM UNP kepada Bapak Yohandri PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salawatu ala nabi Allah Muhammad SAW. Puji syukur, alhamdulillah pada siang ini Bapak Ibu kita dapat bertemu dalam rangka mensosialisasikan dan menyamakan persepsi kita tentang penilaian proposal penelitian dan pengabdian masyarakat UNP, pendanaan UNP di tahun 2022 ini. Salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian, Bapak Ibu, para guru besar, para reviewer eksternal yang terlibat dalam seleksi proposal pendanaan internal Universitas Negeri Padang pada tahun 2022 ini yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami tentu ingin mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu membantu Universitas Negeri Padang seleksi proposal yang akan kita danai melalui dana PNBP. Tentu Bapak Ibu sudah ahli, kami yakin sekali sudah ahli dalam mereview proposal. Kita tentu berharap bahwa proposal-proposal yang kita danai melalui dana PNBP adalah yang betul-betul bisa nanti menghasilkan luaran sesuai dengan skema dan target atau janji penelitian yang dibuat di dalam proposalnya. Mungkin ada banyak catatan-catatan tentunya di dalam review, termasuk kualitas proposal, template, dan segala macamnya. Tapi nanti kami minta kepada Bapak Ibu, sebagian besar mungkin ada administrasi yang nanti sudah diseleksi juga sebagian dari tim, dari kampus. Nah, mungkin kami minta kepada Bapak Ibu bantuannya dalam menseleksi konten proposal yang nanti akan kita danai. Dan memang banyak catatan Bapak Ibu untuk pengabdian masyarakat. Ini baru pertama kali kita melibatkan reviewer eksternal, dan sebelumnya itu direview oleh reviewer internal. Nah, mulai tahun ini pengabdian masyarakat juga direview oleh
2 orang reviewer, 1 oleh reviewer internal dan 1 lagi oleh reviewer eksternal. Dan kalau penelitian mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah bergabung sebelumnya dalam review proposal dari UNP. Sekali lagi tentu kami mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada Bapak Ibu yang terus berkomitmen dan bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Universitas Negeri Padang untuk memilihkan proposal-proposal yang layak untuk kita danai, tentu layak dalam hal kewajaran dan ketercapaian luaran yang dijanjikan di dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, kita memang berharap sekali di Universitas Negeri Padang dosen-dosen luaran yang dijanjikan dosen-dosen di dalam proposal itu dapat tercapai karena kita berada pada posisi transformasi dari PNBLU ke PTNBH, mungkin tuntutan dari peneliti dan dosen mungkin semakin tinggi. Untuk itu kami sangat berharap sekali Bapak Ibu bisa memastikan bahwa proposal yang kita danai nanti dapat menghasilkan luaran dan yang menjanjikan di dalam pelaksanaan proposalnya. Yang seperti apa yang mereka tulis di dalam proposal, tentu kita berharap itu cukup potensial untuk menghasilkan luaran sesuai dengan metode dan topik riset yang diajukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan dari LPPM Universitas Negeri Padang rasa terima kasih dan penghargaan kami buat Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita dalam hari ini berjalan dengan lancar dan nanti proses reviewnya juga dapat dilakukan dengan lancar. Bapak Ibu sehat semua, insya Allah. Terima kasih. Kami akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Yohandi PSD selaku Ketua LPPM Universitas Negeri Padang yang telah memberikan arahan dan sambutan. Harapannya kami berharap kepada Bapak Ibu selaku reviewer penelitian dan pengabdian mampu meluangkan waktu dan dapat membantu kami dalam menseleksi proposal-proposal yang telah masuk dapat kita danai. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kita masuk ke acara inti di mana kita akan memberikan informasi teknis pelaksanaan, waktu pelaksanaan reviewer. Hal ini nanti akan dibagi menjadi dua termen. Pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Penelitian, Bapak Krisma Dinata PSD. Selanjutnya nanti di bidang pengabdian akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Untuk yang pertama dulu kita persilahkan kepada Bapak Kepala Pusat Penelitian untuk memberikan informasi dan teknis pelaksanaan reviewer ini. Kepada Bapak Krisma Dinata, kami persilakan. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua LPPM Universitas Negeri Padang, Pak Sekretaris LPPM, kemudian Bapak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, dan yang kami sangat muliakan Bapak Ibu Guru Besar, para reviewer untuk penelitian dan pengabdian dan PNBP Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan kita semua, keluarga yang kita cintai, dan bangsa kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, izinkan kami untuk share sedikit untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian khususnya terlebih dahulu. Kita samakan persepsi. Nah ini sebenarnya hanya bersifat pengulangan, hanya beberapa tambahan bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam kegiatan reviewer penelitian UNP tahun yang lalu. Bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita sepakati atau kita ulang-ulang lagi ya Bapak Ibu. Di sini kita akan berbicarakan tentang persamaan persepsi kita khususnya dalam penelitian Bapak Ibu. Bahwasanya persepsi itu hadir dari karena realita yang kita jumpai, bagaimana kita mengkomunikasikan. Nah itulah yang kita sebut dengan persepsi. Bagaimana kita melihat persoalan-persoalan yang kita lihat di proposal-proposal
dosen-dosen kami di UNP ini dan bagaimana kita mengkomunikasikan sehingga kita memiliki pandangan yang sama dalam menilai persoalan-persoalan atau proposal-proposal yang diajukan oleh dosen-dosen UNP. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu hadir dalam pertemuan ini dan juga meluangkan waktunya selama seminggu ini. Kita beri waktu mulai dari hari ini sampai hari Senin pada Bapak Ibu untuk mereview proposal penelitian maupun pengabdian dari dosen-dosen kami Universitas Negeri Padang. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu. Dan itu juga kami mohon juga keobjektifan dan juga keprofesionalan Bapak Ibu, ya kami sangat menuntut sekali. Kemudian dari pengalaman Bapak Ibu berbagi bagaimana nantinya proposal yang dihasilkan ini berkualitas hendaknya, karena kami sangat tidak meragukan lagi keprofesionalan Bapak Ibu. Dan itu kami minta bantuan Bapak Ibu bagaimana nanti melihat proposal-proposal dosen-dosen UNP ini berkualitas sesuai menilai potensi luaran yang baik Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh Ketua LP2M tadi, lebih ditekankan Bapak Ibu melihat proposal dosen-dosen kami ini adalah ke substansinya, punya peluang nggak, punya ada novelty-nya nggak, atau nantinya luarannya bisa tercapai atau tidak dari cara dosen-dosen kami menyampaikan di dalam proposal yang mereka ajukan. Nah, inilah yang kita tekankan Bapak Ibu, karena dari segi administrasi mungkin dalam administrasi kami belum sempurna, ada beberapa hal yang belum seperti yang di Simula Tamas. Nah, itu kami mohon excuse juga untuk hal-hal yang sifat administrasi. Nah, dari proposal yang masuk tersebut memang tidak semuanya yang kami ajukan ke Bapak Ibu, ya. Sebagai gambaran bahwasanya proposal yang masuk di UNP itu ada sekitar 695, kemudian sudah kami lakukan seleksi administrasi, artinya ada beberapa proposal khususnya tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya belum dipenuhi, itu tidak kita lewatkan secara administrasi. Nah, tapi kalau administrasi utang-utang sebelumnya sudah diselesaikan, nah kita lanjutkan ke tahap ini. Walaupun nanti secara administrasi ada hal-hal lampiran yang kurang atau koper yang tidak ada, nah untuk sementara kita excuse, kita maafkan dulu. Kita lebih menekankan kepada luarannya, Bapak Ibu, sesuai dengan konsep dari penelitian yang disampaikan oleh Dirjen Dikti, bahwasanya penelitian ini adalah bagaimana kita mendukung pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga yang menyelesaikan persoalan kebangsaan dan juga mendukung desa bangsa secara umumnya. Secara khususnya adalah bagaimana tercapainya luaran-luaran penelitian ini, sehingga juga efeknya bagi kami kalau proposalnya bagus, tentu luarannya bagus, tentu secara tidak langsung juga menaikkan kualitas Universitas Negeri Padang, kualitas kemampuan dosennya yang nanti bermuara kepada kemampuan kualitas dari lulusannya. Itu yang kita harapkan. Jadi mohon Bapak Ibu membimbing kami, ya, membimbing dosen-dosen kami dengan memberikan catatan-catatan terhadap proposal penelitiannya, sehingga lambat laun sedikit UNP tumbuh menjadi universitas yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu nanti akan terbagi akan dapat nanti ada beberapa skema penelitian maupun pengabdian nanti yang kami mohon bantuannya untuk mereview. Pada dasarnya saat sekarang tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya. Pada tahun sekarang kita ada 15 skema, tapi yang jalan 14 skema, karena skema yang ke-15 itu bersifat opsional. Ya, ini batch 2 yang kita rencanakan kalau ada prodi yang tidak kebagian nantinya, ya, kualitasnya ini opsional, bersifat untuk yang kedua ini bersifat opsional. Jadi yang Bapak Ibu nanti mereview tersebar dalam 14 skema, mulai dari penelitian pemula, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kemudian terapan perguruan tinggi, kerjasama luar negeri, kemudian tesis magister, kemudian juga ada penelitian pusat riset. Nah, kemudian hal-hal yang detail tentang syarat apanya nanti ada di panduan di SIM P2M UNP. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat. Pada dasarnya perbedaan-perbedaannya tidak begitu jauh, ya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi setiap skema ini. Kalau untuk penelitian dasar, ya syaratnya adalah publikasi, terindeks Scopus, nah itu syarat luarannya.
yang secara administrasi tidak begitu jauh berbeda. Kecuali yang penelitian bersifat kerjasama itu yang kita sarankan harus adanya MOU. Tapi jika dalam pertemuan ini, dalam proposal ini juga tidak ada untuk sementara, boleh Bapak diskusi dulu, fokus ke proposalnya tersebut. Layak nggak, ada kontribusi nggak? Ya Bapak Ibu. Seperti yang sampaikan tadi, bahwasanya proposal yang masuk di UNT total semuanya yang tersebar dari 9 fakultas itu adalah 695. Nah, jadi inilah jumlah proposal yang masuk, kemudian akan kami lakukan seleksi administrasi, mungkin berkisar sekitar 500-an lagi yang tersisa yang akan disebarkan kepada Bapak Ibu. Dari 500 kita sudah kurangi lagi karena yang lanjut tidak kita review lagi, ya kita coba mengadopsi dari DRPTM, ya bagi proposal yang lanjut tahun berikutnya dengan luaran telah dipenuhi, maka tidak kita review lagi. Itu sebabnya jumlah proposal yang direview pada tahun ini agak berkurang. Walaupun sebenarnya jumlah proposal masuk lebih besar, cuma kita ada kebijakan-kebijakan yang kita ambil sehingga jumlah proposal yang direview berkurang lagi. Nah, kemudian nanti dalam Bapak Ibu mereview, jika Bapak Ibu menemui ada sebuah proposal karena sistem kita belum seperti Simlab Tamas yang semuanya bisa disatukan, karena ini kita masih versi lama, belum selesai versi baru kita. Jadi ada nanti dosen dalam upload proposalnya itu tidak ada covernya, ya, karena kalau sistem kan otomatis, kalau ini kita tidak. Jadi kalau dia lupa covernya, ya untuk kita dimaafkan lagi, fokus kepada isi-isinya, ya. Kemudian jika template-nya tidak memiliki hal-hal yang sangat dimaafkan saja, ya. Kemudian untuk khusus skema beda, ini sangat penting sekali. Jika mungkin ada Bapak Ibu lihat yang mengapply ke skema terapan, padahal setelah Ibu baca ternyata ini cocoknya dasar. Nah, silakan Ibu Bapak Ibu komen, khususnya di kolom Bapak isi penilaian berdasarkan item-item yang diberikan, ya, kisi-kisinya. Seandainya nanti yang lebih lengkapnya nanti di kolom komentar Bapak sampaikan bagaimana skema ini salah kamar gitu, ya. Jadi mohon disampaikan secara detail, juga jadi pembelajaran bagi dosen bersangkutan bahwasanya proposal yang dia buat ini mungkin tidak cocok masuk ke skema ini. Jadi sarannya ke skema ini. Jadi disampaikan apa pandang-pandang Bapak Ibu terhadap proposal yang masuk di skema tersebut. Nah, kalau tidak ada surat pernyataan original, tentu ini boleh dimaafkan atau di-excuse. Nah, kemudian kalau daftar riwayat hidup, ya Bapak Ibu, karena ini kan sangat penting juga. Kalau dia lupa mengupload atau tidak lengkap mengupload CV-nya, karena CV juga berkaitan dalam penilaian. Jadi tentu Bapak Ibu tidak punya catatan atau informasi di mana terrekord peneliti tersebut. Jadi kalau tidak ada CV, nah ini jadi pertimbangan, jadi patut untuk dinilai. Tapi kalau tidak ada tanda tangan di CV-nya, itu bagi kita tidak perlu kita persoalkan. Yang penting ada CV-nya. Ya, karena CV juga berkaitan dengan track record-nya, bagaimana dia layak nggak, bisa dia menyelesaikan penelitian ini atau tidak. Nah, ini sangat kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ini sudah standar, ya, kita coba membuat panduannya atau guideline-nya, bahwasanya dalam penelitian ini, khususnya dalam poin-poin ringkasan ini, hal-hal ini kalau dapat harus ada. Jadi mohon Bapak Ibu juga menyampaikan, menilai sudah disampaikan, sudah dituliskah poin-poin ini, dijelaskan oleh dosen-dosen kami poin-poin ini untuk membuat subbab ringkasannya itu menjadi jelas dan terarah. Ya, mulai dari latar belakang, tujuan, tahapan, ya, sampai juga kalau dia penelitiannya bersifat unggulan perguruan tinggi, nanti juga dia membahas tentang rencana induk penelitian UNP atau rencana penelitian UNP, dan juga dia juga harus menyampaikan PKT berapa yang akan dicapai dari penelitian ini, dan juga luarannya seperti apa nantinya. Nah, kemudian di latar belakang dia harus menjelaskan, ya, apa aja poin-poinnya, ya, tujuan dan urgensi penelitian.
Kemudian juga tinjauan pustaka. Jadi mungkin Bapak Ibu juga perhatikan di mana posisi riset dosen UNP itu menurut Bapak Ibu setelah yang mereka tulis tersebut punya layak, nggak punya, akan memberikan kontribusi nggak terhadap penelitian. Karena kita tahu sebuah artikel publikasi ilmiah akan berkualitas dimulai dari proposal berkualitas. Jadi mohon juga Bapak Ibu mengarahkan atau memberikan rambu-rambu atau merekomendasikan kalau memang tidak layak menurut pandang Bapak Ibu dan pengetahuan Bapak Ibu proposal ini tidak memiliki luaran, ya silakan ya. Karena itulah kita minta supaya nanti juga tidak mubazir ya dana yang diberikan, dan juga akan mengganggu sistem administrasi. Jadi pas kami minta kejelasan ketegasan Bapak Ibu bahwasanya pastikan bahwa yang diluluskan itu adalah yang memiliki atau punya peluang bisa dipenuhi luaran-luaran penelitiannya, apakah itu publikasi, AKI, ya, paten, dan sebagainya, dan juga dalam penelitiannya tersebut. Dan itu juga nama-nama anggota juga disampaikan Bapak Ibu ya dalam proposal yang mereka ajukan tersebut, dan juga jadwal ya ini disampaikan juga. Nah, kemudian daftar pustaka, Bapak Ibu bisa menilai bahwasanya referensinya menggunakan 10 tahun terakhir atau tidak, mensupport enggak dengan apa yang akan ditelitinya. Jangan-jangan referensinya sudah expire gitu ya. Jadi bagaimana kita akan dapat luaran yang penelitian yang baik jika referensinya acuan tolaknya yang sudah expire ya. Nah, ini adalah beberapa form penilaian Bapak Ibu dalam penelitian ini. Ya, ada bobot-bobotnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengklik nanti ya. Ya, nanti kami juga akan kami tunjukkan bagaimana proses atau mengingat kembali cara menggunakan aplikasi SIM P2M UNP ini. Mungkin nanti akan kami coba habis dari presentasi ini. Akan kami tunjukkan kepada Bapak Ibu untuk mengingat ya, ataupun yang baru nanti Bapak Ibu yang baru terlibat dalam proses review penelitian dan pengabdian UNP ini akan kami ulang lagi bagaimana menggunakan aplikasi UNP ini. Ya Bapak Ibu, ini kemudian ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu memberikan komentar, karena kalau tidak di komentar sistemnya tidak akan jalan, jadi komentar adalah sangat perlu sekali. Tapi juga kami mohon dihindari dari beberapa aktivitas kita tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa komentar itu sama gitu. Jadi di copy pastekan ke peneliti satu ke peneliti berikutnya. Nah, kita ketahui ternyata peneliti kedua ini topiknya bidangnya berbeda. Yang pertama bidangnya engineering, yang satu lagi bidangnya olahraga. Jadi kan dia mengomen sama. Jadi kan ketahuan bahasanya komen untuk proposal satu dan kedua sama. Nah, jadi hal demikian mohon dihindari Bapak Ibu. Mohon dicermati komennya sesuai dengan proposal yang dibaca atau yang dinilai. Walaupun nanti ada yang juga yang meloloskan atau apa, jadi kami kalau dapat kita sungguh-sungguh untuk menceknya Bapak Ibu. Nah, kalau yang untuk penelitian disertasi doktor dan pasca sarjana untuk tesis magister, nanti Bapak Ibu jumpai kok ada penelitiannya, kok pembimbingnya 2 gitu ya. Harusnya kan 1. Nah, memang sistem kita yang meminta bahwasanya untuk tesis magister ini ada ketua dan anggota. Nah, anggotanya itu adalah salah satunya dosen. Jadi aplikasi kita masih menuntut anggota dalam penelitian PTM ini. Jadi untuk sementara Bapak Ibu itu diabaikan dulu. Jadi tidak fokus ke anggota di penelitian PTM ini. Nah, nanti juga dalam penelitian PTM ini yang harus menjadi administrasi yang pentingnya itu adalah tapi bisa Bapak Ibu abaikan fokus ke penilaian proposalnya. Nah, kalau kita di UNP untuk
tesis magister dan doktor ini kita minta proposal yang diajukan itu juga melampirkan bukti telah seminar proposal atau berita acara seminar proposal mahasiswa tersebut. Ini bagi kita. Jadi untuk Bapak Ibu yang sebagai reviewer eksternal itu tidak usah Bapak Ibu akan consider. Ya, jadi dilewatkan saja dulu, fokus ke kualitas proposalnya. Oke, nah ini sama. Oke. Ya, jadi nanti bisa di dalam sistem bisa Bapak Ibu lihat. Oke, kemudian mungkin sekedar mengingat kembali mungkin sudah mengingat kembali Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu baik penelitian maupun kami seperti Bu Riza atau Pak Alzet ya Bapak Ibu, seandainya lupa username dan passwordnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti masuk ke sistem aplikasi sim.lp2m.unp.ac.id dan login. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi username dan password. Ibu nanti akan diarahkan ya. Kebetulan ini admin, nanti kalau Bapak Ibu yang reviewer nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, nanti pada sisi sebelah kiri atas itu ada dashboard tahap seleksi. Nah, untuk penelitian tinggal Bapak Ibu klik penelitian. Nah, ini ada tahun 2022 tahunnya, ini tergantung tahun penelitian atau pengabdian. Nah, kemudian juga ada beberapa pilihan apakah evaluasi dokumen atau evaluasi pembahasan proposal. Nah, Bapak Ibu klik evaluasi dokumen. Nah, sana akan muncul beberapa proposal yang Bapak Ibu akan review per skemanya. Ya, ini ada kebetulan tim kita dapat 6 skema ya, dengan total yang harus direviewnya ini 3 untuk pemula, dasar 4, ukuran tinggi dasar 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, nah betul juga nanti yang pengabdian bersama tinggal klik pengabdian ambil evaluasi dokumen. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Ada jumlah-jumlah proposalnya, Bapak Ibu. Jadi kalau penelitian misalnya tadi, nah tinggal Bapak Ibu klik misalnya yang pemula. Nah, kemudian ada ini nama-nama dosennya, ya. Nanti tinggal klik evaluasi. Nah, ini adalah kita masukkan nilainya, pilih skornya ya, Bapak nilai skor 1 sampai 7. Tidak ada skor 4. Jadi ini faktornya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dimasukkan nilainya dan komentarnya Bapak Ibu. Oke, dan nanti sudah selesai jangan lupa Bapak Ibu simpan permanen ya. Jadi klik yang ini simpan permanen. Kalau sudah simpan permanen berarti nilainya tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, tapi seandainya ada masalah Bapak Ibu lupa atau tidak sengaja mengklik simpan permanen, nah, Bapak Ibu ingin mengubahnya lagi, silakan hubungi kami. Insya Allah akan kami segera memperbaikinya. Mungkin itu dulu Pak Sek, Pak Anton yang bisa kita sampaikan. Mungkin hal-hal yang lebih detail atau ada hal yang belum dipahami kita bisa bahas di diskusi dan tanya jawab. Terima kasih Pak Anton. Saya kembalikan ke Pak Anton. Baik. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Krismarinata PhD yang telah menyampaikan informasi-informasi umum terkait proses pelaksanaan reviewer di bidang penelitian, termasuk teknis-teknis pelaksanaan yang akan dilakukan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk hematnya waktu, kami pikir lebih baik kita paralel dulu, kita sampaikan dulu informasi tentang pengabdian. Setelah itu kita baru buka sesi diskusi dan pembahasan tanya jawab. Kami persilakan
Bapak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Mawardi MSI, untuk menyampaikan informasi dan teknis pelaksanaan dalam rangka melakukan reviewer dalam proposal pengabdian kepada masyarakat. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M, LPPM, Universitas Negeri Padang. Kami hormati Bapak Sekretaris, Pak Kepala Pusat Penelitian, yang kami muliakan Ibu Bapak, para hadirin, guru besar, para Ibu Bapak sekalian yang telah berpartisipasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Negeri Padang. Kami ucapkan salam perkenalan. Saya Mawardi dari yang mengelola pengabdian masyarakat. Bersyukur pada Allah kita dapat bertemu pada kesempatan ini dari banyak walaupun jarak berjauhan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya, ada nilai amal ibadah bagi kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan pada kita Nabi besar Muhammad SAW. Allah SWT. Baik Bapak sekalian, saya izin share screen. Bisa Pandan, terlihat Pandan? Bisa, Pak. Oke. Coba dijalankan, Pak. Bisa pindah Pandan? Oh, belum. Hah? Sudah bisa Sudah pindah. Bisa. Bisa pindah Pandan? Ya. Oke. Nah. Baik, Ibu Bapak sekalian, pada dasarnya yang menjadi kebijakan bagi kita di LP2M khususnya pengabdian kepada masyarakat secara umum sudah banyak tadi disampaikan kebijakan-kebijakannya oleh Bapak Ketua LP2M, kemudian juga banyak overlapnya, prinsip-prinsipnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Penelitian. Di samping itu kami yakin bahwa Ibu Bapak sekalian adalah tidak hanya sebagai pengabdi yang sudah berhasil memperoleh anggaran-anggaran nasional. Di samping itu tentu pengalaman pribadi Bapak sekalian akan sangat bermanfaat dalam usaha kami di UNP meningkatkan kualitas dari pengabdian kepada masyarakat. Tidak banyak sebenarnya Ibu Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan. Sebahagian sudah disampaikan oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan baik itu di penelitian tadi juga pada pengabdian masyarakat. Ibu Bapak sekalian, nanti Pak Anton juga akan men-share di WA Group barangkali panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP tahun 2022 yang mana kemungkinan besar nanti bisa kalau Bapak Ibu Bapak perlukan untuk dipedomani karena para peneliti atau pengabdi di UNP tentu kemarin membuat proposal ini berbasis panduan yang sudah kita bagikan seperti itu. Baik Bapak sekalian, sebagaimana penelitian pada pengabdian kepada masyarakat, tahun ini kita melaksanakan dua hal yang sangat signifikan adalah pertama kita melaksanakan seleksi administrasi secara lebih baik, kemudian kita melibatkan reviewer eksternal. Saat kita melaksanakan seleksi administrasi Bapak sekalian, ternyata kita temukanlah ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh para pengabdi di Universitas Negeri Padang. Ada persyaratan itu yang tidak kita beri kemudahan,
tapi masih ada persyaratan yang kita beri kemudahan. Misalnya kemarin sebagai gambaran bahwa kita tidak mentoleransi kalau luaran 2020 itu belum diselesaikan. Tetapi khusus kelengkapan sebuah proposal berupa surat pernyataan originalitas, pernyataan kesediaan mitra, MOU dengan kalau di Sumatera Barat itu ada nagari namanya, setara desa atau institusi tertentu. Ternyata sebahagian besar para pengabdi ini ada yang sudah sempurna, ada yang belum sama sekali atau kurang. Akhirnya kami di LPPM UNP memutuskan bahwa persyaratan ini untuk tahap seleksi ini diberi kemudahan dengan catatan nanti bagi proposal-proposal yang memenuhi masuk ke passing grade itu akan diminta para pengabdi untuk melengkapinya. Nah, maka poin dari semuanya itu Ibu Bapak sekalian, kita berharap nanti sama dengan penelitian tadi bahwa Ibu Bapak sebagai reviewer nanti kami mengharapkan fokus pada konten dan konteks dari skema yang telah dipilih oleh para pengabdi nanti, yang itemnya, item masing-masing yang dimaksud untuk masing-masing skema tentu akan Ibu Bapak lihat nanti saat Ibu Bapak melaksanakan evaluasi masuk ke lembaran kriteria penilaian. Nah, maka sebagai contoh di sini Ibu Bapak saya tampilkan skema ini Ibu Bapak sekalian, di Universitas Negeri Padang ada 8 skema pengabdian kepada masyarakat, ada program pengembangan produk unggulan perguruan tinggi, ada program kemitraan masyarakat, ada program pengembangan kewirausahaan, ada program pengembangan produk unggulan daerah, ada program pengembangan usaha produk intelektual kampus, ada program pengembangan nagari binaan, kemudian ada program kemitraan wilayah, kemudian program kuliah kerja nyata, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Kami ambil contoh item penilaian skema PKM yang bisa Ibu terlihat pada lembaran pada form evaluasi Ibu Pak nanti, seperti analisis situasi, kemudian permasalahan, solusi dan target luaran. Jadi itu beberapa kriteria yang sudah kita tetapkan sebagai indikatornya. Kemudian metode pelaksanaan, kelayakan, jadwal kegiatan dan biaya. Yang bentuknya nanti sudah seperti sudah Ibu Bapak lihat di penelitian tadi, itu akan ada skor-skor dalam bentuk penilaian 1 sampai 7 ya. Dan tidak ada 4 seperti itu Ibu Bapak sekalian. Jadi ya, dan tadi juga Pak Kris sudah menjelaskan bagaimana Ibu Bapak sebagai reviewer menggunakan sistemnya. Jadi saya tidak akan mengulang di sini. Sebagai contoh yang lain, ini mungkin istilah nagari ini bagi Ibu Bapak yang di luar Sumatera Barat tentu terasa apa, tapi tentu sudah sering mendengar yang nagari di Sumatera Barat itu kalau desa di apa ada satu wilayah apa disebut dengan nagari. Jadi maka beberapa yang menjadi indikator penilaiannya bisa Ibu Bapak lihat ya, kondisi permasalahan dan potensi wilayah nagari, potensi dan permasalahan mitra, kemudian rasional luaran, metode, berikutnya kelayakan, kemudian biaya. Ibu Bapak sekalian, semua item ini nanti sudah tersedia pada lembaran evaluasi yang akan Ibu Bapak isi. Kemudian ini hanya untuk share kepada Ibu Bapak saja sekarang. Jadi Ibu Bapak sekalian, di Universitas Negeri Padang
untuk pengabdian kepada masyarakat, kita sedang berusaha untuk semakin lama semakin meningkatkan kualitasnya. Jadi maka nanti saat Ibu Bapak melakukan review, mungkin saja kita temukan nanti persyaratan-persyaratan yang belum sesuai dengan yang disyaratkan, karena Ibu Bapak sendiri, karena umumnya kita dari LPTK tentu bisa memahami bahwa dari sisi keahlian, tentu program studi di LPTK belum terlalu matching dengan kebutuhan kepada pengabdian kepada masyarakat dibanding dengan universitas barangkali. Jadi pada kesempatan ini kami mungkin memohon pada Ibu Bapak Reviewer nanti mungkin saja kita misalnya mungkin seseorang teman kita mungkin keahliannya prodinya adalah barangkali mungkin mereka akan melakukan pengabdian masyarakatnya yang bukan keahliannya, tapi itulah bagian-bagian yang akan kita temui nanti pada pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi catatan bagi Ibu Bapak Reviewer nanti pada form evaluasi itu disediakan lembaran, disediakan kolom yang Ibu Bapak sekalian bisa memberikan catatan-catatan khusus nanti. Ibu Bapak sekalian, untuk pengabdian kepada masyarakat saat ini kita yang setelah dilakukan evaluasi administrasi itu bisa meloloskan 334. 334 inilah yang Ibu Bapak nanti review. Semacam gambaran Ibu Bapak sekalian, ini sharing saja bagaimana kita berusaha saat ini meningkatkan mutu dari pengabdian kepada masyarakat. Di sistem kita itu terpantau ada 562 dosen yang entry, tetapi 75 diantaranya gagal mengajukan proposal saat deadline. Kemudian kita saat ini mulai menerapkan untuk skema PKM itu maksimum 3 kali, kemudian ditambah luaran tahun 2020 itu sehingga terkansel lagi 153 Ibu Bapak sekalian, sehingga yang layak direview itu hanyalah 334. Ini bagian dari usaha kita bagaimana supaya pengabdian kepada masyarakat semakin lama semakin baik. Demikian. Itu saja barangkali Pak Anton. Terima kasih. Baik. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Mawardi MSI yang telah memberikan beberapa informasi umum dan teknis-teknis dalam rangka melakukan kegiatan review proposal pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk sesi ini sampai kita sesi diskusi. Barangkali ada pertanyaan, hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama dari Bapak Ibu, insya Allah akan kami coba sampaikan. Untuk itu kami persilakan jika ada Bapak Ibu. Saya Pak. Baik, ya, Ibu Faridah Hanum, kami persilakan Bu. Ya, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, Ibu. Sudah langganan. Sering sekali di sini, mungkin hampir 10 tahun. Kalau dulu diajak ke sana ya Pak, kalau sekarang daring ya. Dulu saya jalan ke sana gitu ya. Iya Bu, mudah-mudahan cepat bisa diajak ke sini. Iya. Bersama Tahun besok ke sini Bu. Ya, makan sate Padang.
Jadi ada dua hal yang saya tanyakan dari paparan. Saya biasanya diberi penelitian, bukan PKM ya, penelitian. Sekaligus juga saya memang reviewer juga di Dikti ya tentang ini. Nah ini yang saya tanyakan, ada dua hal yang sering sekali kita temukan. Roadmap itu. Tadi saya melihat bahwa roadmap-nya diminta UNP itu 5 tahun yang lalu dan 5 tahun ke depan gitu. Nah, itu jarang sekali mereka membuat itu ya, kecuali kalau penelitian yang sudah sangat handal gitu, misalnya kalau di apa namanya, di tingkat nasional itu memang biasa penelitian. Nah, biasanya peneliti kita yang internal itu kan selalu itu topiknya baru lagi gitu ya. Nah, ini nanti mungkin menjadi catatan gitu ya. Karena baru belajar, tadi kan baru belajar gitu ya. Jadi kita usahakan supaya terus di sana. Cuma kadang-kadang juga begini Pak, satu topik terus-terusan itu juga mengganggu kalau PAK gitu kadang-kadang. Ada gangguan. Kebetulan saya juga reviewer PAK ya. Jadi kadang nggak percaya gitu loh. Nggak percaya penelitiannya itu juga judulnya. Jadi antara PAK kadang-kadang dengan penelitian itu sulit sinkronnya. Orang mendalami sebuah mitigasi misalnya, itu mitigasi sosial misalnya, itu dicurigai kok itu aja judulnya, padahal dia kan lebih mendalam. Itu ya Pak. Kemudian tadi ada yang saya dengar yang presentasi tadi, penelitian doktor. Kalau saya nggak salah dengar ya Pak ya, diabaikan dulu kualitas proposalnya. Itu maksudnya apa gitu ya? Ya, maksudnya apa biar kami tahu, jangan sampai apakah memang penelitian dokter mau diterima semua gitu. Itu aja Pak, dua pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faridah Hanum, sudah kami catat. Silakan Bapak Ibu, kita kumpulkan dulu pertanyaan Bapak Ibu. Boleh langsung yang PKM atau penelitian. Saya Pak. Silakan Ibu Juju Mas Nah dari UPI Bandung. Kami silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam seleksi ini juga kita mereview budgetnya atau hanya kontennya aja? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih ada punya pertanyaan. Izin Pak. Silakan Pak Wahyu Triatmojo. Kami persilakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Hampir sama sih dengan yang dua tadi setuju. Tapi ini Pak, terkait dengan jadwal penelitian, kemudian juga anggaran. Karena di situ harus ada kesesuaian antara langkah-langkah yang dia lakukan, pengabdi peneliti lakukan itu dengan tadi Pak anggaran yang diajukan. Nah, itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, kita cukupkan untuk sesi pertama ini dulu. Pertanyaan dari Bu Faridah Hanum dari UNY, kemudian Ibu Juju Masunah dan Bapak Wahyu Triatmojo. Bu Farida, mohon kejelasan tentang roadmap ini, apakah memang kita berlakukan 5 tahun sebelum dan sesudah, dan ada terkait PDD mungkin miskomunikasi nih, apa yang disampaikan oleh Pak Krismandata tidak diabaikan, tapi ada bagian mananya yang mungkin tadi yang jadi penekanannya seperti itu. Kemudian Ibu Juju terkait budgeting, apakah menjadi penilaian reviewer juga, dan Bapak Wahyu, kesesuaian jadwal dan anggaran itu perlu diperhatikan bagi reviewer karena memang itu harus ada kesesuaian antara jadwal dan anggaran. Ini banyak mengarah juga ke penelitian, itu mungkin bisa dijawab dulu Pak Kris, sebelum nanti ada tambahan dari Pak Muardi. Terima kasih Pak Anton. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Faridah Hanum ya, sudah konsisten selalu membantu kami di LP2M UNB ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat juga. Amin. Oke Bu, tadi yang saran dari Bu tadi memang ya kita karena kita mengacu kepada referensi DRPTM ya, jadi memang kualitas proposal kita arahkan ke sana gitu. Memang kita pakai standar
ke sana. Jadi itu sebabnya kita melibatkan Bapak Ibu semua yang sudah punya pengalaman sebagai reviewer dan juga peneliti. Jadi itu sebabnya kita ajak Bapak Ibu supaya nantinya kualitas proposal UNP ini tambah naik itu, walaupun sudah ada mungkin jumlahnya kuantitasnya jadi bertambah banyak. Itu harapan kita. Jadi standar yang kita pakai tetap mengacu kepada DRPTM. Nah, kemudian yang tadi ada mungkin ada miskomunikasi atau saya salah ucap, yang masuk di sini itu yang diabaikan itu adalah kalau ibu bapak ibu menjumpai dia tidak melampirkan bukti telah melaksanakan seminar proposal penelitian. Nah, itu maksudnya bapak ibu. Nah, itu di excuse dulu. Ya, jadi fokus kira-kira proposal yang diajukannya ini bisa tercapai atau tidak luarannya. Nah, itu yang ditekankan ini standar yang Bapak Ibu ketahui nggak yang Bapak Ibu pedoman sekarang ini kira ini cocok atau tidak. Nah, itu kita tekankan Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian masalah tadi pertanyaan dari Ibu Juju, kemudian dari Pak Wahyu, ya budgeted, ya kita tetap mengacu kepada yang DRPTM, bahwasanya item-item yang kita buat pun sendiri juga mengacu kepada skema DRPTM. Jadi memang budget itu juga bagian dari proposal penelitian. Jadi mohon diperhatikan apakah budgetnya itu masuk akal, ya, atau apa gitu ya. Jadi tetap diperhatikan. Cuma anggaran dari UNP memang tidak sebesar dana DRPTM, ya. Jadi memang ide dasarnya pendanaan PNBP ini adalah jika banyak dosen-dosen atau menstimulasi dosen-dosen yang belum lolos penelitian DRPTM atau diksi itu vokasi. Jadi memang nanti rencananya kita kalau sudah selesai review ini kita akan mengumumkan setelah pengumuman dari DRPTM itu kebijakan yang diambil oleh PPM UNP. Kenapa? Kalau nanti kalau dia lebih nanti ada banyak yang lolos, ada dosen yang lolos di DRPTM, nah kita akan mengambil kebijakan sesuai dengan skema maksimum yang boleh seseorang itu meneliti, ya. Nah, kalau dia lolos di DPM dan sudah melebihi kuota, mungkin yang biaya di PMBP ini akan kita batalkan. Itu rencana kebijakan yang kita ambil di UNP. Jadi kami mohon juga Bapak Ibu memperhatikan atau juga mempertimbangkan masalah budget ini, karena itu bagian dari proposal penelitian. Ya, itu kalau kita biasa di penelitian di DRPTM. Begitu Bu Juju dan Pak Wahyu. Mungkin Pak Mawardi bisa menambahkan untuk pengabdian. Silakan Pak Mawardi. Baik, terima kasih Pak Kris. Saya rasa untuk pengabdian masyarakat rasanya mungkin tidak terlalu dengan pertanyaan tadi. Saya rasa mungkin tidak ada yang ditambahkan Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Kris dan Pak Wardi telah menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh Bu Farida, Bu Juju, dan Pak Wahyu. Kita buka sesi selanjutnya Bapak Ibu. Silahkan kalau ada hal teknis tentang pelaksanaan report proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang mungkin akan menjadi kendala ke depan. Kami persilakan Bapak Ibu. Izin Pak Anton. Izin Pak Anton. Mungkin Pak Alfian, sesudah itu Pak Budiaman. Baik, terima kasih. Silakan Pak Anton. Silakan Pak Alfian dari UM. Ya, baik, terima kasih Pak Anton. Saya Alfian dari Universitas Negeri Malang. Yang pertama gini Pak Anton, untuk pengabdian masyarakat ya. Barangkali bobot masing-masing reviewer itu kan berbeda-beda. Artinya begini, misalnya saya terlalu murah, atau mungkin ada reviewer lain yang terlalu mahal gitu ya. Nah, itu nanti kalau terjadi ranking secara keseluruhan, maka reviewer yang menilai terlalu mahal itu nanti akan berada di ranking bawah, dan semua yang mestinya bagus di dalam penilaiannya akan tidak masuk kalau dibandingkan dengan reviewer yang terlalu murah, misalnya seperti itu ya. Betul. Nah, sehingga kalau menurut saya nanti perankingannya barangkali perankingan per reviewer dulu, baru nanti masuk ke ranking keseluruhan gitu.
ini perlu ada pertimbangan karena bagaimanapun juga persepsi masing-masing reviewer di dalam menilai mahal murahnya ini tidak sama, relatif sekali. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, Pak Anton, ini apa namanya? Kalau misalnya di dalam proposal itu ada lampiran, gitu ya. Saya belum tahu apakah seleksi administrasi ini sudah mencakup kekurangan-kekurangan lampiran dan item-item misalnya ya. Kalau tidak misalnya kami masih menemui ada lampiran-lampiran yang kurang, apakah itu bisa menjadi alasan untuk tidak diterima? Nah, itu. Ini khusus itu pengabdian Pak Alfian? Untuk pengabdian ya, saya nge-review pengabdian saja. Baik, terima kasih Pak Alfian. Ya, baik, terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Alfian. Selanjutnya Pak Budiaman, setelah itu Ibu Budi Mulyanti. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPPM, Bapak Ibu Reviewer yang saya muliakan. Perkenalkan saya Budiaman. Saya reviewer baru Pak Anton. Dan saya pernah ketemu Pak Alfian beberapa tahun lalu waktu di Malang ya. Saya diskusi kebetulan beliau juga sama. Kami di pengabdian sama Pak Anton. Betul Pak Budiaman. Selamat ketemu lagi. Iya, makasih. Siap. Kalau Prof. Sayono sering beliau menjadi narasumber di kami di penelitian. Nah, terkait dengan tadi Pak, tadi saya mendapat gambaran awal dari Pak Yofandri bahwa bahwa nanti reviewernya kan ada dari internal dan eksternal gitu. Artinya reviewer internal dari APPM UNP juga ikut. Mengantisipasi kalau ada range yang beda kan biasanya ada reviewer tengah gitu ya, penyelihat tengah gitu. Tapi tadi sudah disampaikan Pak Alfian. Nah, saya tadi sepakat sebenarnya kalau berkenan kami juga bisa diberi kesempatan untuk menilai anggaran ya. Mungkin saya dapat nanti pedoman penelitian pengabdian masyarakat UNP ya Pak, karena kan masing-masing skema kan punya anggaran sekian gitu. Betul. Karena kadang-kadang saya menjadi preview di internal UNJ karena sudah flatnya kelihatan segini, tiba-tiba kok di UNP lebih tinggi, di kami lebih rendah atau sebaliknya ya. Ini kadang-kadang mempengaruhi penilaian juga terkait dengan konten tadi. Yang kedua terkait dengan apakah ada program pengabdian yang multi years Pak di UNP? Iya, ada. Kalau ada, berarti kan kami bisa nggak mendapatkan beberapa contoh pengabdian yang paling tidak 3 tahun terakhir supaya nanti kami juga mengantisipasi adanya kemungkinan kesamaan yang tadi disampaikan oleh Bu Farida ya. Bisa jadi memang mirip, tetapi kan seluk-beluknya kan yang tahu adalah pelaksana pengabdian itu sendiri. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiaman, sudah kami catat ada 3 pertanyaan. Selanjutnya Ibu Budi Mulyanti. Ya baik, terima kasih Pak Anton. Perkenalkan saya Budi Mulyanti dari UPI dan saya baru ini pertama kali menjadi reviewer di UNP. Meskipun ya alhamdulillah sudah biasa menjadi reviewer gitu ya. Cuma ini tadi saya ada hal yang belum jelas Pak, menyangkut penjelasan dari Pak Kris tadi menyatakan ada hal-hal yang bisa ada yang di cross begitu, ada yang dicontreng gitu ya, di checklist itu saya tuh ada yang tidak jelas, yang mohon maaf ini ada suara-suara yang agak mengganggu ya. Ada yang misalnya seperti contohnya itu tadi seperti ada cover begitu ya, yang kemudian ada di cross begitu, tapi yang lainnya template begitu, tapi di checklist gitu. Saya tuh tadi ada yang belum jelas Pak, yang mana yang masih bisa kita terima, yang mana yang tidak bisa kita terima. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita kumpul aja karena ada 2 lagi yang masih raise hand. Ibu Isti Hidayah dari UNES dan Pak Badarudin dari USU. Bu Isti, kami persilakan. Terima kasih Pak Anton, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri, saya Isti Hidayah dari Universitas Negeri Semarang, dan sekaligus ini pertama untuk diberi tugas di UNP. Terima kasih, Bu. Ada beberapa satu hal sebenarnya. Jadi tadi saya memperhatikan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Mawardi terkait dengan penilaian untuk lampiran yang harus diperhatikan ada lampiran surat pernyataan orisinil, kemudian surat mitra, dan artinya dan berarti kedua-duanya yaitu pernyataan dari nagari atau lembaga. Tapi tentunya ternyata tadi kan ada 8 skema. Jadi kami sudah minta Pak Alzet untuk dikirim panduannya, dan alhamdulillah di grup sudah dikirim, nanti kami pelajari, saya pelajari. Dan tadi dikatakan bahwa untuk surat itu untuk sementara ini kita bukan hal yang menggugurkan begitu. Untuk reviewer nanti fokus di konteks dan konten. Nah, ini saya tanyakan, mohon untuk dijelaskan kembali terkait dengan yang konteks begitu. Baik. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti. Selanjutnya Pak Badarudin dari USU, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi yang belum kenal, karena saya lihat banyak yang baru-baru juga ini. Terima kasih kepada Pak Kris dan Pak Mawardi. Mungkin ada kaitan juga dengan pertanyaan Bu Budi Mulyanti tadi ya. Kalau kita lihat kan di situ ada persoalan CP. CP kan langsung diconteng itu. Jadi mungkin kita perlu kesepakatan di sini kalau memang CP-nya tidak ada, ya tidak ada, itu langsung kita drop atau seperti apa gitu. Ya kalau CP-nya tidak ada, karena di situ kan ditanda contreng ya, berarti kami anggap itu tidak layak, kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau CP-nya tidak ada, tetap kita berikan penilaian, tapi nilainya tentu rendah, yaitu mungkin nanti butuh penjelasan lah dari Pak Kris ya. Itu kemudian kalau saya lihat dari paparan di komentar itu kan termasuk ada pengecekan similarity-nya gitu. Nah ini apakah memang menjadi tugasnya reviewer juga ini untuk mengecek ini? Karena kalau nanti menjadi tugasnya reviewer juga, saya pikir agak sulit berat, juga ini ya, berat. Nah, seperti apa kira-kira? Karena saya lihat ada contoh komentar tadi itu gitu, ya supaya nanti persepsinya sama semua. Terima kasih Pak Anton. Baik, terima kasih Pak. Pak Badarudin, ada 5 pertanyaan Bapak Ibu dari Pak Alfian terkait bobot. Ini juga terkait dengan reviewer ketiga yang ditanyakan juga Pak Budiaman ini tadi. Kemudian mengenai surat lampiran, bagian mana yang masih ditoleransi lah istilahnya. Kemudian dari Pak Budiaman sendiri, antara reviewer internal dan eksternal itu apakah nanti akan disediakan kalau seandainya ada interval jarak penilaian antara kedua reviewer. Kemudian budgeting memang diharapkan memang reviewer ini dapat memberikan penilaian. Dan terkait pengabdian yang multi years memang nanti akan bisa disampaikan oleh Pak Kapus pengabdian. Kemudian dari Bu Budi Mulyanti mohon diperjelas lagi Pak Kris, bagian manalah yang artinya kita bisa tolerir, seperti cover tadi boleh, tapi kalau tidak ada CP, itu tidak bisa ditolerir. Mungkin diperjelas lagi. Tetapi mungkin di akhir kegiatan ini Pak Kris sama Pak Mawardi akan mengirim PowerPoint ini ke grup Bapak Ibu untuk lebih jelasnya nanti. Kemudian Bu Isti ini terkait dengan sama, mohon diperjelas juga bagian apa. Kemudian konteks yang seperti apa, konteks atau bagian isi yang seperti mana yang istilahnya akan review oleh Bapak Ibu reviewer seperti itu. Dan terakhir dari Pak Badarudin, apakah kesamaan ini, kemiripan ini menjadi tugas reviewer? Baik, untuk menjawab ini mungkin yang pertama Pak Mawardi dulu karena banyak terkait pengabdian. Kemudian akan ditambahkan oleh Pak Kapus. Nanti juga akan saya tambahkan beberapa informasi yang terkait kebijakan. Baik. Silakan Pak Mawardi. Baik, terima kasih Pak Anton. Baik Ibu Bapak sekalian. Pertama Pak Alfian tadi saya rasa juga Pak Kris bisa menjawab nanti bahwa usulan itu nanti akan lebih baik dilakukan perankingan per reviewer sebelum masih. Saya rasa ini usulan yang
Baik, Pak Alfian, kita akan bicarakan nanti ini tuh menghindari perbedaan persepsi tadi. Nah, ini dicatat Pak Alfian. Kemudian mengenai lampiran, Ibu Bapak sekalian, untuk pengabdian masyarakat, semua proposal yang dikirimkan ke Ibu Bapak sekalian itu dengan asumsi bahwa semua lampirannya itu sudah dinilai seperti itu Ibu Bapak. Jadi semua lampiran sudah dinilai pada seleksi administrasi. Jadi Ibu Bapak tidak perlu menyeleksi dari sisi itu. Kemudian ini juga ada kaitannya sebenarnya dengan pertanyaan Ibu Isti tadi. Nanti setelah Ibu Bapak masuk ke lembaran evaluasi, komponen-komponen, indikator-indikator yang tercantum pada lembaran evaluasi itu tidak akan ada lagi yang Ibu Bapak membuat Ibu Bapak menilai tentang lampiran-lampiran itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seandainya nanti Ibu membuka lembaran evaluasi, semua item yang harus Ibu Bapak nilai itu tidak akan ada lagi. Ibu harus apakah lampirannya ada atau tidak, kira-kira seperti itu. Ya begitu Pak Tan kan? Termasuk cover tadi. Jadi saya rasa ini sudah juga menjawab sebagian dari pertanyaan Ibu Isti tadi. Kemudian yang multi year tadi Pak Budiman meminta supaya diberi juga gambaran penelitian-penelitian yang multi year supaya bisa melihat seandainya ada kesamaan-kesamaan, begitu kan dari Pak Anton? Ya. Itu. Nah, mohon izin pengabdian Pak Mawardi. Pengabdian. Ya. Pengabdian ya. Saya tugasnya di pengabdian. Memang dari 8 skema tadi Bapak, itu 6 skema itu adalah multi year Pak Anton, antara 2 sampai 3 tahun. Jadi nah kira-kira seperti itu. Nah, ada tapi itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding PKM Pak. Jadi seandainya kita share pun tidak akan terlalu banyak. Kemudian itu sudah tadi juga termasuk Pak Budi Mulyati tadi ya, mengenai apa yang dimaksud cover, itu Pak Kris. Ya, itu Pak Kris ya. Pak Kris ya. Kemudian untuk Ibu Isti tadi ya. Jadi artinya saat Ibu nanti membuka lembaran evaluasi, tidak ada lagi pertanyaan mengenai kelengkapan lampiran di dalam item penilaiannya itu. Jadi artinya Ibu tidak akan terganggu saat melakukan penilaian nanti seperti itu. Kemudian hanya itu barangkali Pak Anton, pertanyaan Pak apa tadi Pak Badarudin nanti terkait penelitian sepertinya. Yang konteks Pak Anton, maaf. Ya, jadi mungkin bisa kami tambahkan untuk ini. Jadi maksud dari Pak Mawardi tadi yang konteks ini lebih ke arah substansi proposal, Ibu. Iya, jadi mungkin begini Pak Ibu, saat Ibu buka, misalnya Ibu menilai nagari binaan misalnya, kemudian Ibu menilai unggulan perguruan tinggi misalnya, maka konteksnya sebenarnya sudah terlihat di dalam gitu. Sudah ada, ya. Jadi tidak persis sama itemnya Ibu. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, makasih Pak Wardi. Bisa ditambahkan Pak Kris, belum nanti saya informasikan beberapa hal. Pak Anton, Bapak Ibu, kalau masalah passing grade ya, bukan nilai ya, jika ada yang tinggi atau rendah dari penilaian Bapak Ibu reviewer, karena kita melibatkan 2 reviewer ya, kebijakan yang kita ambil selama ini defaultnya itu untuk reviewer kita 2, 1 dari eksternal, 1 dari dalam. Nah, seandainya terjadi deviasi yang cukup besar antara reviewer pertama dengan reviewer kedua,
Nah, biasanya kita hire satu reviewer yang ketiga. Nah, itu biasa kebijakan yang kita ambil selama ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita rata-rata kalau lebih dari 150 atau 200 skor nilai reviewer tersebut, biasanya kita hire satu lagi reviewer yang ketiga Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nanti kalau kami minta Bapak Ibu janganlah memberi nilai-nilai batas-batas rendah atau batas-batas tinggi gitu. Biasanya kalau tahun kemarin kita pakai passing grade kita adalah 550. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ingin meluluskan ya agak tinggikan ya, kalau enggak ya Ibu jauh di bawah nilai apanya ya. Jadi supaya nanti passing grade-nya itu tidak tidak deviasinya gitu. Jadi juga jelas kualitas proposalnya ini kalau memang menurut pandangan Bapak Ibu bagus, tinggikan ya. Kalau memang belum pantas untuk luluskan ya Bapak kasih nilai yang rendah ya. Itu saran dari kami untuk penilaian. Nah, kemudian untuk similarity, nah ini juga berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, Pak Rudin. Pak Badudin ya. Dari mana tadi ya? Oke. Nampak Pak Anton? Ya, nampak Pak Grace. Jadi cover, kalau tidak covernya dia lupa, tidak masalah ya. Oke. Kemudian template-nya tadi yang kita sepakati tidak mengikuti template yang diberikan. Oke. Yang penting kita konsentrasikan ke konten dari proposal tersebut. Tunjuk tiap bagian dihapus. Kita maafkan juga ya jumlah kata lebih atau kurang terlalu banyak ya. Jangan sampai terlalu banyak sekali ya. Kalau lebih dari 100-200 tentu agak kurang, tapi kalau kurang-kurang dari 50 oke, kita terima. Nah, kemudian yang kita tekankan itu kalau skemanya beda. Nah, kalau skemanya beda, nah Bapak Ibu nilai berdasarkan item penilaian dan beri komen detail kenapa salah kamar, beda skema gitu. Jadi mohon dikomentari untuk pandang Bapak Ibu kenapa dia ini salah kamar apply proposal ini. Nah, kemudian yang ada pertanyaan tadi dengan RAB gimana? Nah, RAB ini wajib ada Bapak Ibu karena sesuai dengan sistem penilaian, karena RAB ini juga harus dinilai juga. Nah, berarti kalau dia tidak ada RAB berarti otomatis dia tidak bisa kita nilai kan gitu untuk poin tersebut. Jadi tentu poin RAB-nya nilainya tidak sempurna gitu. Jadi sangat penting dan itu juga surat pernyataan original. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Bapak tadi, similarity-nya ya. Jadi kita kalau kita suruh mencek kita ada proposal kita adalah 1125. Jadi kalau kita cek habis pula waktunya karena lagi kita pakai Turnitin lama lagi responnya ya kan. Nah, jadi untuk itu kita mensiasati, kita beri kepercayaan penuh kepada dosen yang bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan original. Nah, mungkin ada juga yang terlupa atau apa kita kalau tidak ada ya kita maafkan. Tapi rata-rata semuanya hampir sekitar 90% itu ada surat pernyataan originalnya Bapak Ibu. Nah, jadi tetapi kalau Bapak Ibu ragu, misalnya mungkin Bapak lihat, wah ini judul ini saya pernah baca deh gitu di internet atau dari universitas Bapak Ibu mirip-mirip kayak gini. Nah, boleh saja kecurigaan Bapak Ibu. Nah, mungkin case per case mungkin bisa Bapak cek itu. Kalau memang mirip ya silakan Bapak Ibu sampaikan. Jadi tidak perlu semuanya, tapi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu saja kalau pernah melihat atau kemiripan dari proposal ini. Jadi silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian CV ini wajib ada karena contoh di penilaian pada skema mana tadi itu saya lihat ini kemudian track record Infinity. Nah, ini track record tentu ditentukan oleh CV. Jadi kalau tidak ada CV-nya, tentu poin bobot yang 15 ini tentu tidak sempurna kita berikan. Jadi kayak kemudian juga pendanaan kan juga ada penilaiannya setiap apa itu kan juga ditanyakan. Nah, kesesuaian biaya, misalnya kelayakan penelitian, kesesuaian biaya. Kalau tidak ada RAB-nya, tentu bobot yang 10 untuk skor ini tentu tidak bisa kita berikan skor maksimum. Nah, jadi sangat penting. Jadi Bapak Ibu menilai kalau memang tidak lengkap, tapi tidak lengkapnya itu merupakan syarat wajib untuk dalam penilaian yang kita mengacu kepada standar dan PPM, tentu nilainya akan Bapak Ibu rendahkan.
Itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit lagi Pak Kris yang memotong yang tadi, artinya kita hanya memberikan nilai yang rendah untuk poin yang ini saja Pak. Contohnya tadi, yang lain tidak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Kris. Oke. Nah kemudian ya ada, kalau kita untuk sekarang Bapak Ibu, penelitian yang tahun berjalan itu tidak ada, karena kita sudah pisahkan otomatis kawan-kawan UNP itu yang sudah tahap 2 kita lanjutkan. Nah sekarang walaupun ada penelitian tahap multi-year, cuma semuanya ini baru semuanya. Jadi menurut Bapak Ibu, silakan menilai penelitian ini layak untuk 2 tahun atau hanya layak setahun. Nah, silakan Bapak Ibu komen ya. Karena kalau sudah Bapak beri rambu 2 tahun ya, otomatis nanti kalau luaran yang tercapai nanti dia tahun depan tidak akan kita review lagi. Jadi Bapak Ibu adalah garda terdepan untuk memberikan rekomendasi untuk diteruskan penelitian ini untuk tahun berikutnya. Jadi mohon juga Bapak Ibu untuk memberikan penilaian yang objektif gitu. Mungkin itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Kris. Untuk memperjelas apa yang disampaikan Pak Alfian tadi, memang kalau rasanya Bapak Ibu menganggap proposal dari dosen-dosen kami layak untuk diloloskan, maka mungkin nilainya agak lebih besar. Jadi tidak di tengah-tengah. Jadi kalau ini mungkin menghindari ada perbedaan penilaian dari reviewer yang lebih kalau istilah Pak Alfian tadi ada yang mahal gitu ya, ada yang murah. Jadi mungkin rasanya kalau Bapak Ibu merasa proposal ini layak untuk diloloskan, maka pemberian nilainya lebih tinggi seperti itu. Kalau mungkin 550 ke atas seperti itu. Kemudian memang untuk Pak Budiaman tadi, setelah apa disampaikan Pak Kris tadi, kita memang menyediakan reviewer ketiga kalau ada perbedaan yang cukup mencolok dari reviewer 1 dan reviewer kedua. Jadi batas itu biasanya sampai 200 poin. Nah itu biasanya kita siapkan reviewer ketiga. Kemudian memang untuk multi years kita ada untuk PKM itu dari 8 ada 6. Yang nagari binaan itu sebenarnya kalau di DRTPM itu desa mitra Bapak Ibu. Jadi karena di Padang makanya namanya nagari binaan seperti itu. Kemudian tetap sama ada PPUPIK, PPK, kemudian ada P3 UPT dan PPUD. Itu semuanya antara rentangan 2 sampai 3 tahun. Seperti itu Pak Budiaman. Kemudian daftar checklist yang tadi sudah dijelaskan Pak Kris, kami pikir itu tidak menjadi masalah. Kembali nanti akan dibagikan juga di dalam grup Bapak Ibu. Baik, waktu sudah 15.24. Apakah Bapak Ibu masih ada yang perlu kita bahas bersama terkait proses penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu 1 minggu ke depan? Kami persilakan Bapak Ibu. Pak Antoni ada pertanyaan di chat nih. Dari Pak Arlianto dari UNY ya. Nah, begini Pak, memang kita minta Bapak Ibu semua untuk membantu kami untuk menilai ya. Jadi tidak semua proposal itu harus lewat Bapak Ibu ya. Memang yang kira-kira berkualitas lah akan kita lewatkan, yang nanti mempunyai peluang untuk tercapai luarannya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang tidak layak tidak usah dilewatkan gitu ya. Nah, tapi mohon juga kalau tidak layak ya berikan komen untuk pencerdasan atau untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian untuk tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu ya. Karena kita maunya sekurangnya proposal dari UNP ini samalah standarnya yang DRPM itu harapan kita. Tahap demi tahap excuse itu ya akan kita mulai kurangi ya, karena itulah proses kita untuk bergerak yang untuk menjadi lebih baik. Jadi kemudian ada pertanyaan Pak, apakah setiap tahun harus ada luarannya? Ya wajib, kita di UNP penelitian itu luarannya harus wajib. Apakah penelitiannya 1 tahun atau 2 tahun? Nah walaupun 2 tahun itu harus ada gitu. Ya, kalau penelitiannya ada penelitian dasar 2 tahun, berarti tiap tahun itu dia minimal ada 1 jurnal internasional bereputasi. Nah tahun kedua dia juga harus ada jurnal internasional bereputasi atau 3 proceeding internasional bereputasi. Itu harus penuhi. Jadi kalau 2 tahun, kalau dia konsen ke proceeding, dia harus 6 proceeding internasional bereputasi. Itu regulasi-regulasi yang diterapkan di PPM UNP Bapak Ibu.
Baik, Pak Kris sudah menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Haryanto. Jadi penilaian dilakukan oleh Bapak Ibu memang untuk menseleksi proposal. Jadi proposal yang memang mendapatkan poin tertinggi itu akan kami loloskan di LPPM, Pak. Termasuk luaran memang per tahun sesuai dengan skema penelitian yang diusulkan. Masih ada Bapak Ibu, kalau mohon diisi absennya yang baru dibagi oleh admin kami di kolom chat. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum hadir, nanti kami akan coba masukkan rekaman ini ke dalam grup atau ke YouTube nanti. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal, nanti bisa dibuka di sana. Masih ada Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan bersama? Ada sarannya Bapak Ibu, sarannya. Prof. Zeno ada sarannya sebaiknya bagaimana sebaiknya penelitian. Ya. Nah di sini ada Prof. Saryono ini yang sudah malang melintang di dunia proposal. Nah, Prof, ada saran bagaimana kualitas proses kita lebih baik lagi ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kris, kayaknya ada mirip-mirip apa yang dibuat oleh Pak Kris dan kawan-kawan di sini. Oke, kalau menurut saya. Cuman tadi kalau salah kamar kemungkinannya kan pengisian TKT yang salah, tapi banyak juga yang sengaja menyalahkan diri. Itu masalahnya. Jadi di lapangan dilihat ada sengaja salah, tidak sengaja salah, atau sengaja salah. Ya, kenapa sengaja salah? Karena di SBK-nya itu, kalau Jakarta itu kan SBK terapan itu lebih tinggi dari SBK dasar. Nah, juga dasarnya Kemenku buat seperti itu kita juga nggak tahu, sehingga sengaja menyalahkan diri. Tetapi kalau dia sengaja menyalahkan diri, nanti kan form dasar dengan form terapan kan beda. Pasti bedanya akan rendah nanti kenanya di situ. Kalau kita diminta mengukur TKT agak repot juga barangkali ya, tapi mungkin dari uraian-uraian bisa dideteksi ya, dia akan masuk ke dasar atau masuk ke TKT 4 ke atas ya. Terus sebetulnya di edisi 13 revisi itu kenapa disebutnya revisi? Karena tidak ada berubah dengan edisi 13 sebetulnya. Yang berubah itu kalau Bapak Ibu lihat di skema terapan itu, kalau di skema terapan dulu kan produk ber-KI ya. Sekarang ditambah kata-kata produk inovasi ber-KI, itu aja tambahnya. Produk inovasi ber-KI. Artinya produknya itu sudah ada sedikit visibility study-nya. Kelayakan untuk pengguna. Itu aja sih kata kunci di edisi 13 revisi. Termasuk yang pengembangan. Jadi ada kata inovasi. Nah, tadi Bu Karinda katakan memang banyak yang loncat-loncat di kita itu, sehingga roadmap-nya multitafsir banyak itu. Jadi banyak yang buat roadmap itu tahun lalu juga kita temui yang dimasuk roadmap itu adalah pengalaman penelitian. Apa yang pernah dilakukannya sebelumnya, padahal itu bukan roadmap. Sebetulnya Pak Kris bagus buat 5 tahun sebelumnya, 5 tahun ke atas itu. Nah takutnya itu nanti yang 5 tahun sebelumnya itu yang diisi itu adalah riset yang pernah dilakukan dia, jadi bukan roadmap. Nah itu yang multi tafsir terhadap roadmap yang masih kita jumpai di lapangan gitu. Nah tapi ya ini kan pembelajaran, mudah-mudahan nanti di saran-saran bisa dituliskan. Kan luar biasa nih UNP reviewer senior semua nih, direkrut seluruh Indonesia nih. Selamat UMP. Baik. Itu aja sih Pak Kris, Pak Mawati dan Pak Ketua. Baik. Terima kasih Prof atas sarannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Barangkali Pak Tan perlu ditambahkan barangkali oleh Pak Kris, kalau kita mengisi DRPM, mengisi TKT itu kan bisa kita deteksi nilainya berapa. Tapi Prof, sistem kita di UNP belum memungkinkan dosen mendeteksi TKT-nya, Prof. Jadi itu barangkali makanya ada yang bisa ada aplikasi offline-nya Pak yang sudah dibuat juga. Jadi terkesan salah skema dia.
barangkali karena TKT-nya tidak bisa dideteksi seperti itu, Prof. Kita punya yang versi offline. Ya, kita betul. punya yang versi offline, Pak. Yang offline ada. Itu kita buat dulu 2017. Yang dulu pertama kali kan SIM Litbangmas juga belum bisa online. Tahun 2017 itu. Kan permen tentang TKT itu lahir 2016. Permen 42 itu. Nah, 2017 kita mau coba gunakan itu permen tentang TKT, tapi kita belum bisa online. Kita buatlah waktu itu namanya versi offline. Saya rasa ada di UNP pernah saya tinggalkan. Kita gunakan ya, Prof. Baik, terima kasih tambahnya Bapak Prof. Seyono. Di Padang sudah asar dan kami yakin di tempat Bapak Ibu juga sudah menunjukkan waktu yang sama. Masih ada Bapak Ibu? Kita cukupkan ya Bapak Ibu. Baik, Pak Krismadinata, Pak Mawadi, Bapak Ibu reviewer yang kami muliakan. Tadi kami sudah coba hubungi Bapak Ketua LPPM karena dengan waktu yang bersamaan beliau sedang rapat senat, jadi mohon maaf tidak bisa menutup kegiatan ini. Jadi izinkan kami mewakili beliau. Pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu Bapak Ibu untuk dapat membantu LPPM UNP dalam rangka menseleksi proposal baik itu penelitian dan pengabdian masyarakat pendanaan tahun 2022. Kami mohon Bapak Ibu dapat secara objektif dan dapat memberikan komentar-komentar terbaik kepada dosen-dosen kami sehingga ini bisa menjadikan perubahan kualitas proposal ke depan. Kemudian waktu yang kami siapkan ini adalah dari tanggal 22 hari ini mulai. Ini sudah masuk akun Bapak Ibu. Kalau memang ada kendala nanti mohon disampaikan kepada kami, akan kami perbaiki dan akan kami bantu dalam hal prosesnya. Kemudian kami harapkan Bapak Ibu dapat menyelesaikannya tepat waktu karena memang kita berharap pelaksanaan kegiatan ini minimal dilaksanakan dalam 8 bulan, baik itu penelitian dan pengabdian. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu dalam mengikuti acara penyamaan persepsi untuk review penelitian dan pengabdian ini. Terima kasih juga kami sampaikan pada Bapak Krismadinata PhD dan Bapak Dr. Mawadi MSI selaku narasumber di bidang penelitian dan pengabdian. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya Bapak. Izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Salam. Terima kasih Pak Ibu semua.